Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar dasar pemrograman Java yang pertama. Tujuannya yaitu mengenal bahasa pemrograman Java. Yang kedua, memahami tipe data, variabel, operator, dan penggunanya dalam program. Pengenalan Java. Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang bersifat open source yang merupakan produk dari Sun Microsystem. Bahasa Java adalah bahasa modern yang telah diterima masyarakat komputer dunia. Hampir semua perusahaan perangkat lunak dan komputer besar mendukung dan mengembangkan aplikasi sistem berbasis Java. Java adalah salah satu bahasa pemrograman multiplatform. Maksudnya apa? Bisa berjalan di berbagai macam sistem operasi. Yang pertama kita belajar tipe data dulu. Bahasa pemrograman Java adalah bahasa pemrograman yang selalu menggunakan tipe data untuk setiap variabelnya. Itu berarti bahwa semua variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum mereka digunakan. Misalnya ada A, ada B, ada jumlah. Nah, ini dideklarasikan dulu. Apa ini tipenya? Integer, gitu ya. INT, integer maksudnya. Nah, kemudian kita belajar tipe data yang pertama, logika. Logika itu boolean. Tipe data boolean diwakili oleh dua pernyataan true dan false. Kemudian tekstual atau char ya. Tipe data karakter atau char diwakili oleh karakter single ya. Tipe data ini harus memiliki ciri berada dalam tanda petik ya, tanda petik double ya. Kemudian tipe yang datang kedua yaitu integral. Itu ada byte, short, integer, dan long. Kalau byte sendiri, tipe data byte adalah 8 bit. Jadi maksudnya dari 8 bit ini ada 0000 nya sebanyak 8. Jadi nilainya itu 0101 gitu ya. 0 dan 1 nilainya ini. Ya. Tipe ini punya nilai min 125 sampai dengan 127. Kemudian ada short. Tipe data short merupakan integer 16 bit. Kemudian integer sendiri, tipe data integer adalah integer 32 bit. Long, tipe data long adalah integer 64 bit ya. Kemudian floating point itu ada dua, float dan double. Kalau float itu bilangan pecahan berpresis tunggal ya. Dia mempunyai desimal atau di belakang koma itu 6 sampai 7 angka ya. Kalau double bilangan presis ganda itu mempunyai nilai di belakang koma 15 sampai 16 digital gitu ya. Gitu. Kemudian variabel dan konstanta. Variabel adalah item yang digunakan data untuk menyimpan pernyataan objek ya. Variabel memiliki tipe data dan nama. Tipe data mengidentifikasi tipe dari nilai yang dapat dibentuk oleh variabel itu sendiri. Nah, variabel harus mengikuti aturan untuk pengidentifikasian. Deklarasi dan inisialisasi variabel. Untuk deklarasi variabel adalah sebagai berikut. Jadi tipe data, terus spasi nama variabelnya ya, kemudian sama dengan initial value. Maksudnya mau dikasih nilai berapa inisialnya itu 0 misalnya gitu ya. Variabel dan konstanta. Variabel digunakan dalam program untuk menyimpan suatu nilai dan nilai yang ada padanya dapat diubah selama eksekusi berlangsung. Konstanta adalah nilai yang tetap. Contohnya float jumlah sama dengan 10. Konstanta bernama. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata kunci const. Contohnya const float pi sama dengan 3,14. Sekarang masukan dan keluaran. Pernyataan masukan dan keluaran. Pernyataan masukan adalah pernyataan untuk mendapatkan masukan dari keyboard. Sedangkan pernyataan keluaran adalah pernyataan untuk menampilkan sesuatu nilai ke layar. Nah, jadi pertama komponen keluaran. Untuk menampilkan ke layar secara tekstual, Java mempunyai fasilitas output yaitu dengan perintah system.out.print. Nah, kemudian buka kurung, terus hal yang akan ditampilkan, tutup kurung, titik, koma.
jangan lupa itu ya. Nah contohnya ini sistem titik out titik print buka kurung tanda petik double hello, kemudian tanda petik double tutup kurung titik koma, kemudian sistem lagi titik out titik print buka kurung tanda petik stimata tanda petik double tutup kurung titik koma. Pernyataan tersebut akan menghasilkan output berikut ini pada layar hello stimata. Nah ini ada kekurangan ya, ini di tanda petiknya itu karena kalau ngetik sebelum ada tag selanjutnya itu pasti bentuknya seperti ini, harusnya seperti atasnya ini ya. Kemudian perintah lagi sistem titik out titik print ln ya, print ln buka kurung hal yang akan ditampilkan tutup kurung titik koma. Contohnya sistem titik out titik print ln buka kurung tanda petik double hello, kemudian tanda petik double tutup kurung titik koma. Kemudian sistem titik out titik print ln buka kurung tanda petik stimata tanda petik double tutup kurung titik koma. Pernyataannya akan menghasilkan output sebagai berikut pada layar hello dan bawahnya stimata. Jadi kalau yang enggak ada ininya, yang print saja, itu outputnya nanti untuk yang output yang kedua ada di sebelahnya, ya, jalan satu baris. Kalau ada lennya ln ini, itu akan turun ke baris berikutnya ya, untuk output berikutnya akan turun di baris berikutnya. Kemudian masukkan untuk memasukkan sebuah nilai ke variabel yang sudah diidentifikasikan digunakan kelas scanner. Nah, input data bertipe integer. Untuk menginput data dengan tipe integer digunakan metode neck integer ya, neck in di dalam kelas scanner. Untuk data bertipe string, untuk menginput data dengan tipe string digunakan metode neck line ya. Untuk tipe data lain neck boolean itu untuk input tipe boolean, neck short untuk tipe short, neck long untuk tipe long, neck float untuk tipe float, neck double untuk tipe double. Nah, kemudian kita belajar operator. Operator merupakan pengendali operasi. Ada operator aritmatik, operator relasional, operator logika, dan operator kondisi. Operator aritmatika merupakan operator yang berhubungan dengan fungsi matematika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Jadi penjumlahan ya seperti kita ketahui ya, menambahkan ya jumlah, pengurangan selisih ya, dan seterusnya. Ini yang beda mungkin ini modulus, jadi bisa dari A dibagi dengan B. Kalau yang lain-lain saya rasa cukup jelas. Kemudian relasi operator relasi membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan di antara nilai tersebut. Hasil keluarannya berupa nilai boolean, yaitu true dan false. Misalnya A sama dengan B. Nah, ini maksudnya A sama dengan B. Benar jika A lebih besar atau sama dengan B. Ini benar jika A sama dengan B ya, ini keliru ininya tulisannya. A tanda seru sama dengan B, maksudnya tidak sama. Jadi benar jika A tidak sama dengan B. A kurang dari B, A lebih dari B, A kurang dari sama dengan apa ini, A lebih dari sama dengan B, gitu ya. Yang ini aja tulisannya, nanti kita perbaiki ya. Nah, operator tambahan dan pengurangan. Dari operator dasar aritmatika dapat juga dari atas operator unary increment atau plus dan operator unary decrement min.
operator increment dan decrement menambah dan menilai yang tersimpan dalam bentuk variabel angka terhadap nilai 1. Misalnya ini, kalau bentuk normalnya gini, kon sama dengan kon plus 1, ini increment nilai kon dengan nilai 1, maksudnya penambahnya 1, itu bisa ditulis dengan kon plus plus gitu mas ya. Jadi ini plus plus A pre increment, nilai A ditambah 1 kemudian operasi berjalan. A min post increment, operasi dilaksanakan kemudian A ditambah 1. Min A pre decrement, nilai A dikurangi 1 kemudian operasi dilaksanakan 1. Oh ini keliru gambarnya. A min ini ya, post decrement, operasi dilaksanakan kemudian A dikurangi 1. Operator logika memiliki satu atau lebih operan boolean yang menghasilkan nilai boolean. Terdapat 6 operator logika, yaitu ini dan atau logika n, dan aja boolean logika n, kemudian tanda garis double ini logika or, tanda garis lurus 1 boolean logika inclusive or, kemudian tanda kayak pangkat ini ya, boolean logika exclusive or, dan tanda seru logika not. Misalnya A dan B, A and B, maksudnya A dan B ya, benar jika A dan B benar ya, dan nilainya benar jika dua-duanya benar. A or B, jadi benar jika A dan B benar, atau ini benar jika salah satunya benar gitu ya. A tanda pangkat ya, B, atau A or B gitu. Benar jika A atau B benar tapi tidak keduanya. Nah, kita lanjutkan dengan prakteknya ya.